Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Alif Mulalbab dari Prodi Manajemen kelas G. NIM saya 20104111245. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema agama sumber konflik. Jadi hakikat agama itu menurut arti letter lock-nya berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu a, dan yang kedua yaitu agama. Gama itu bahasa Sanskertanya artinya merusak. A itu tidak, gama itu merusak. Intinya agama itu agar tidak merusak. Agar tidak rusak secara istilah, agama adalah baik itu diturunkan atau dibuat, harusnya semua agama diturunkan. Maksudnya bahwa Tuhan Sang Pencipta Allah akan ada wahyu atau utusan yaitu Rasul, dan pesan-pesan itu adalah pesan agama. Agama itu strukturnya, organisasinya, bentuk formalnya, di dalamnya seperangkat diikuti dan dilaksanakan, maka jadilah tidak akan merusak. Jadi agama kalau ditanya sebenarnya apa, maka jawabnya seperangkat aturan yang diperuntukkan kedamaian. Mengapa manusia harus beragama? Jadi secara teoritis ada dua. Yang pertama yaitu orang beragama karena takut. Nah, kenapa takut? Jadi manusia itu renung karena takut. Ia mendekatkan diri kepada yang mendalikan atau zat yang memiliki. Jadi ia beragama karena takut. Yang kedua, orang beragama karena memuji. Begitu indahnya alam ini, maka ia mencintai. Dia beragama karena membangun cinta dengan Khalik, maka dia tidak merasa berat sama sekali karena dia kagum dan mencintainya. Beragama jika sudah cinta maka tidak ada yang berat. Apakah agama mengajarkan konflik atau kekerasan? Sebenarnya tidak ada satu agama pun yang mengajar konflik. Kalau ada konflik berarti watak manusia saling konflik. Contohnya saat berkumpul dengan teman-teman, salah satunya membicarakan teman yang lainnya. Jadi bergaul negatif jika diteruskan akan menjadi konflik. Tidak hanya itu, saat Allah menciptakan manusia, malaikat sempat konflik dengan Allah. Malaikat menolak keinginan Allah SWT tersebut karena ada dua potensi, yaitu karena tinggal potensi mana manusia keluar positif tidak konflik. Kalau positif tidak konflik, dia pasti akan mendebar kasih sayang kelembutan meskipun berbeda agama. Sebaliknya, jika negatif maka akan berpotensi konflik. Bagaimana konflik-konflik yang mengatasnamakan agama? Jika ada konflik yang mengatasnamakan agama, berarti dia mengkambing hitamkan agama. Jadi di sini agama sedang dibajak. Bagaimana pendapat mengenai perang salib Muslim Uighur dan Muslim Orobatani? Jadi itu semua komunitas Muslim di beberapa negara. Moro itu komunitas kecil yang ada di Filipina. Karena kecil sering terjadi konflik dan serang petani, itu berasal dari Thailand. Jadi karena di Thailand semua umat Muslim berjilbab, dan ketika melihat orang Muslim di daerah lain, bahkan di negara lainnya yang tidak berjilbab, mereka itu mengira orang itu beragama Buddha. Perang salib dikatakan begitu karena masing-masing membawa simbol agama. Yang Kristen bahwa perang salib yaitu menjadi alat pokok, alat ritual, alat suci, karena waktu itu proses penyaliban itu menjadikan simbolitas agama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tolong dimaafkan. Kurang lebihnya,
Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.